Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi yang berjudul absensi dan penggajian. Nama saya Nadia Yuniarti dengan NIM 111900177 dan ada ketua kelompok yaitu Muhammad Syain Anafi dengan NIM 111948 dan anggotanya ada Samsul Marif dengan NIM 11190332 dan ada Novalina Priscilia dengan NIM 111926 dan ada Dinda Aulia Rahmawati dengan NIM 11190487. Sini ada yang pertama ada latar belakang. Perkembangan sumber daya manusia yang semakin pesat menjadikan teknologi informasi yang sangat dibutuhkan, khususnya perkembangan teknologi komputer sebagai alat pengolah dan penyimpanan data, yang merupakan faktor utama untuk mendukung kemajuan teknologi dalam suatu perusahaan tanpa terkecuali instansi-instansi pemerintah, salah satunya yaitu di dalam dunia pendidikan, yang sebagai pusat generasi penerus bangsa yang memiliki kemampuan yang tinggi. Di balik itu semua, pembangunan sebuah sistem informasi di dalam suatu pendidikan selama ini masih beroperasi secara manual dan harus dikembangkan lebih modern agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. Dan ada permasalahannya. Di sini ada HRD, Human Resource Development, adalah bagian atau departemen dari perusahaan yang tugas utamanya mengelola sumber daya manusia di perusahaan. Mulai dari tugas perencanaan yang sering disebut perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen sering disebut rekrutmen dan seleksi, pengembangan sering disebut pelatihan dan pengembangan. Manajemen kinerja sering disebut performance management. Gaji sering disebut kompensasi dan benefit, dan menumbuhkan hubungan kerja yang sering disebut dengan hubungan industrial atau hubungan industrial. Seiring dengan era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi digital berdampak pada layanan HRD. Adanya gap di era digital dengan sistem yang ada di HRD di mana rekrutmen, data karyawan, kompensasi dan benefit, cuti, absensi, serta penggajian yang belum terintegrasi, mengakibatkan kecepatan layanan terhambat. Berpijak pada peningkatan kecepatan pelayanan HRD, solusi melalui pengembangan sistem berbasis digital menjadi acuan paling tepat dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Novalina. Oke, selanjutnya di sini ada deskripsi produk atau service. Yang pertama ada data buku, data anggota, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, plus denda, laporan, ada buku, anggota, dan transaksi, jumlah buku, jumlah anggota, jumlah transaksi, peminjaman selesai, info buku, info anggota baru, dan info peminjaman terakhir. Keuntungan yang diharapkan dari sisi admin HRD yaitu yang pertama mempermudah penyimpanan data karyawan, mempermudah menginput data karyawan, mempermudah transaksi karyawan kontrak, perpanjangan tetap, dan resign, mempermudah mendapat informasi karyawan, mempermudah mendapat ID card karyawan, mempermudah proses hitung penggajian, mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya. Nah, dari sisi karyawan, ada transparansi hak karyawan, mempermudah cuti, dan mempermudah pelayanan payslip. Selanjutnya di sini ada perencanaan aktivitas secara global. Di sini kita udah buat tabelnya, ada deskripsi aktivitas,
ada jumlah hari, dan estimasi biaya. Semuanya ada terlampir, ada analisa dan desain sistem, desain aplikasi, pemrograman, testing, instalasi, dokumentasi, training, administrasi pemeliharaan, dan tambahan kerja, meeting, plus lain-lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Samsul. Oke, kemudian untuk analisa perancangan sistem ada use case. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat, seperti gambar di bawah. Kemudian ada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi, seperti gambar di bawah. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal, seperti gambar di samping. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Ya, di sini ada analisa perancangan sistem. Yang D, komponen diagram. Komponen diagram dibuat menggambarkan struktur dan ketergantungan antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya itu ada development diagram. Development diagram adalah sebuah bahasa UML yang dipakai untuk menggambarkan, menspesifikasikan, dan mendokumentasi metode yang terjadi pada suatu sistem software yang berorientasi objek yang akan dibangun. Development diagram mengarahkan konfigurasi komponen dalam metode eksekusi pada sistem seperti gambar di samping ini. Di sini ada desain sistem yang pertama itu ada entity relationship diagram. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol seperti di gambar di bawah ini. Ya, selanjutnya dijelaskan oleh Sain. Ya, untuk selanjutnya ada spesifikasi file. Ini ya file tabel yang ada di database. Yang pertama ada tabel absensi. Di sini nama database-nya project, nama tabelnya absen detail, tipe filenya file master, media, hard disk, panjang record 20 karakter, software MySQL. Nah, di sini field name-nya ada ID absensi, nick, waktu absensi, dan tipe absen. Tipenya integer, varchar, time, dan varchar lagi. Fieldnya yang pertama itu 10, yang kedua 10, yang ketiga sesuai tipenya. Ini juga ada keterangannya di absen, nomor induk karyawan. Ini jam masuk dan jam keluar karyawan. Yang terakhir tipe absen masuk atau absen keluar. Nah, yang kedua ada tabel karyawan. Di sini nama tabelnya data karyawan, file master, media hard disk, panjang record 200 karakter, software MySQL. Nah, di sini field name-nya ada nick, nama, alamat, email, tanggal. Untuk tipe field size-nya mengikuti kebutuhan dokumentasi.
Yang ketiga ada tabel admin. Nah, admin di sini itu pemakainya yaitu HR. Jadi yang di sini yang mengelola data master karyawan itu HR. Nama tabelnya user. Nah, di sini di tabel ini cuma ada 3, user, password, dan nama. Nah, terus yang keempat ini ada tabel jabatan. Nama tabelnya data level karyawan. Nah, di sini isinya hanya ID jabatan dan nama jabatan. Saya kembalikan ke Nadia. Sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.